Oke, sumber video yang gua reaction berasal dari channel YouTube Hattrick. Selamat menikmati video yang gua reaction, guys. Setelah sempat terkendala masalah, kemarin timnas Jepang akhirnya tiba di Indonesia. Tapi sayang yang tiba di Indonesia belum semuanya, karena pemain Jepang kebanyakan bermain di Eropa. Itu berarti hanya beberapa pemain dan staf pelatih Jepang yang tiba lebih dulu ke Jakarta, termasuk salah satunya adalah Hajime Moriyasu. Setibanya di Indonesia, mereka langsung mendapatkan kejutan. Salah satu kejutan yang dimaksud adalah sambutan luar biasa dari Indonesia, sesuatu yang sangat mengejutkan, karena sebagai tim musuh, Jepang malah disambut dengan baik oleh masyarakat. Dan untuk itu, inilah cerita di balik sambutan yang diterima oleh tim Jepang setibanya di Indonesia. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad. Salam sepak bola. Wow, luar biasa sekali ya. Sekali lagi, selamat datang buat timnas Jepang ya. Indonesia sudah membuktikan bahwa Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah yang baik dan ramah ya guys ya. Dan Jepang sendiri merasa surprise ya bahwa sambutan buat timnasnya ini begitu luar biasa. Sambutan yang cukup ramah dan hangat sekali. Ini membuktikan ya bahwa tuduhan kubu Bahrain ini tidak terbukti ya. Katanya Indonesia ini sering menteror atau gimana ya. Nyatanya timnas Jepang ini disambut cukup hangat oleh publik sepak bola kita ya. Wow, luar biasa sekali ya. Tapi menurut kalian sambutan ini menurut kalian berlebihan gak sih guys? Kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Oke, langsung aja kita dengar bareng dan kita simak bareng media yang mengabarkan seputar timnas Indonesia guys. Ya, setelah bulan lalu harus menghadapi 2 laga away, kali ini giliran Indonesia yang akan bermain di laga home. Lawan yang akan dihadapi adalah Jepang dan Arab Saudi. Lawan yang pastinya tidak bisa dianggap remeh. Karena seperti yang kita tahu, Jepang dan Arab Saudi adalah kekuatan besar di Asia. Mereka juga menjadi langganan Piala Dunia. Tapi meski begitu, Indonesia tak akan gentar dan berjanji bakal memberikan perlawanan yang begitu sengit. Persiapan demi persiapan pun terus dilakukan oleh Sinteyong beserta para pasukannya agar nantinya bisa mendapatkan hasil maksimal. Ya, ini ujian yang cukup berat di bulan November karena kita akan menghadapi tamu-tamu kelas King Asia ya, seperti Jepang dan Arab Saudi ya. Harapan kita bisa mencuri poin ketika lawan Jepang dan bisa menang melawan Arab Saudi. Yang akan fokus menerima tamu terlebih dahulu dalam hal ini adalah Jepang, karena Jepang adalah tim pertama yang akan dihadapi Justin Hubner dan kawan-kawan. Itu dilakukan untuk membuktikan jika Indonesia adalah negara yang ramah sekaligus aman untuk dikunjungi. Karena seperti yang kita tahu, sebelumnya Indonesia sempat difitnah oleh Bahrain. Negara Timur Tengah itu sempat menuduh Indonesia sebagai negara yang tidak aman, karena mereka sebelumnya mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan dari para ultras Garuda. Tapi soal tuduhan itu, Indonesia menjamin jika tuduhan tersebut tidak benar dan tidak ada dasarnya. Dan sudah terbukti ya, timnas Jepang aja merasakan kehangatan yang luar biasa ketika datang ke Indonesia, mendapatkan sambutan yang hangat sekali ya. Jadi tuduhan Bahrain ini mengada-ngada guys. Skuad Jepang tiba di Indonesia. Momen yang ditunggu Indonesia kira tiba. Kemarin timnas Jepang tiba di tanah air, tapi yang tiba baru kloter pertama karena banyak pemain Jepang yang masih belum datang, terutama pemain yang bermain di Eropa. Itu berarti dalam kloter pertama cuma diisi oleh Hajime Moriyasu dan jajaran stafnya, serta 4 pemain yang bermain di J-League, yakni Yuto Nagatomo, Hiroki Sekine, Kosei Tani, dan Kota Takai. Untuk pemain seperti Mitoma, Minamino, Kubo hingga Furuyashi mungkin akan tiba hari ini atau besok waktu Indonesia. Dan yang paling utama, setibanya di tanah air mereka langsung disambut dengan keramahan Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dan mungkin beberapa pemain Jepang yang belum datang ini karena masih melakoni laga bersama klubnya masing-masing guys ya. Kemungkinan hari ini sudah datang guys, gelombang kedua.
Timnas Jepang dapat pengawalan khusus. Meski skuad Jepang belum lengkap, namun mereka tetap mendapatkan pengawalan khusus dari Indonesia. Dari bandara menuju ke hotel, bus yang ditumpangi Jepang mendapatkan pengawalan dari kepolisian. Tentu sebuah bukti jika Indonesia tak pernah main-main dalam menjamu tamunya, sekaligus membuktikan jika Indonesia adalah negara yang aman dan sangat ramah. Hal yang semakin membuat Bahrain malu atas tuduhan yang sebelumnya pernah mereka buat. Momen sambutan serta pengawalan diterima oleh Jepang seharusnya membuat Bahrain semakin yakin untuk datang ke Indonesia. Ya, kalau Bahrain sampai tidak datang ke Indonesia, ini benar-benar pecundang sekali Bahrain ya. Jepang aja dikawal secara aman ya. Ini adalah tim lawan. Kita sambut secara luar biasa dengan keramah tamahan kita sebagai bangsa Timur ya. Luar biasa sekali ini guys. Indonesia dapat sorotan dari media Jepang. Sebelum sambutan itu diberikan kepada timnas Jepang, Indonesia memang sempat mendapatkan sorotan dari media sana, di mana ada media Jepang yang berharap jika timnya disambut baik setelah tiba di Indonesia. Tak hanya tim, harapannya sambutan baik juga diberikan oleh fans Jepang. Kini Indonesia sudah memenuhi harapan media tersebut, karena buktinya skuad timnas Jepang mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari Indonesia. Nantinya giliran fans Jepang yang siap-siap merasakan kehangatan serta keramahan fans Garuda. Itu kan terbukti sekali ya, bahwa sambutan kita sebagai tuan rumah begitu hangat dan ramah guys ya. Itu membuktikan Indonesia sudah siap jadi tuan rumah Piala Dunia ke depannya guys. Apa yang dialami oleh timnas Jepang pastinya membuat Moriyasu cukup terkejut. Tapi sambutan yang diberikan oleh Indonesia membuat pelatih timnas Jepang itu bakal lebih hati-hati. Karena sambutan itu cuma terjadi di luar stadion. Tapi setelah di dalam stadion nanti, timnya pasti akan mendapatkan teror dari fans Garuda. Maka dari itu, Moriyasu mengingatkan kepada skuadnya untuk tidak terlena. Karena ia yakin saat di GBK nanti, Jepang akan menghadapi atmosfer stadion yang sangat menantang. Kami akan menghadapi atmosfer yang sedang menantang. Dengan puluhan ribu supporter yang hadir itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain kami. Kami harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer. Tim harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik meskipun banyak tekanan dari luar, kata Hajime Moriyasu dikutip dari laman Nikkei Sport. Ya, memang skenarionya seperti itu ya. Ketika di bandara pasti kita sambut dengan hangat. Tapi ketika nanti di Stadion Gelora Bung Karno ya, supporter kami pasti akan memberikan intimidasi yang luar biasa buat timnas Jepang ya. Ayo, Ultras Garuda Lagrade Indonesia ya, berikan semangat kalian buat timnas Indonesia. Lanjut ke persiapan kedua tim. Untuk Indonesia, mereka mendapatkan dua kabar baik. Kabar pertama adalah saat Indonesia sudah bisa memainkan Kevin Dix di laga nanti. Sementara kabar kedua adalah pulihnya Mads Hilgers sehingga pemain Twente itu bisa dimainkan dalam laga melawan Jepang. Tapi itu semua masih tergantung Sinteyong, apakah memainkan langsung dua pemainnya atau tidak. Sementara kabar buruk malah diterima oleh Jepang. Setelah Yoshida tidak bisa bermain, mereka juga akan kehilangan Shogo Taniguchi akibat cedera. Tapi meski kehilangan pemain penting, Jepang tetaplah tim kuat di Asia yang pastinya sangat sulit ditaklukkan. Oke ya, ini update terbaru ya. Sebenarnya Indonesia sedang mendapati kabar buruk ya, karena Mads Hilgers ya tidak bisa memperkuat ketika melawan Jepang ya, karena sedang menjalani pemulihan pasca cedera hamstring guys. Cukup disayangkan sekali. Semakin membuktikan jika Indonesia adalah negara yang ramah sekaligus aman untuk dikunjungi. Oke ya, itulah guys. Sebuah kabar berita timnas yang udah gua reaction buat kalian semua. Wow ya, luar biasa kan sambutan kita sebagai tuan rumah ya, menyambut tamu meskipun lawan ya, kita sambut dengan ramah tamah, kita sambut dengan hangat ya.
sesuai budaya kita. Budaya Indonesia ini sangat ramah sekali terhadap siapapun guys ya. Cuman nanti ketika sudah kick off ya di Stadion Gelora Bung Karno, supporter kita beda lagi nih guys ya. Supporter kita akan memberikan semangat yang sangat membara untuk menyokong dukungan terhadap timnas Indonesia, dan mungkin akan dirasa sangat mengintimidasi buat timnas Jepang guys ya. Beda halnya ya di luar sama di stadion ya. Ini nanti ceritanya sudah beda lagi. Dan ada catatan yang perlu kita garis bawahi ya. Kabar terakhir yang gua dengar ya, ini cukup disayangkan sekali ya, kita tidak bisa diperkuat ya, timnas kita tidak bisa diperkuat oleh Meisy Girls ya, karena masih menjalani pemulihan pasca cedera guys ya. Namun nggak masalah ya, semoga aja Kevin Dix ini sudah bisa dimainkan ya. Nah inilah pentingnya, kenapa dari banyaknya komentar, kenapa sih yang dinaturalisasi adalah lini belakang terus. Nah ini jawabannya guys ya. Ketika salah satu pemain tidak bisa memperkuat ya, masih ada pelapis yang grade-nya sama-sama A guys ya. Kevin Dix ya sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa dia juga merupakan salah satu back yang luar biasa di klubnya dan bermain di UEFA Champions League ya, luar biasa sekali ya. Oke, mari kita berdoa supaya Meisy Girls cepat sembuh dari cederanya guys ya. Dan perlu gua ingatin buat kalian semua para supporter, please jangan hujat Meisy Girls karena banyak sekali komentar-komentar yang cukup negatif dilontarkan di akun sosial media Meisy Girls ya. Yang namanya cedera, siapa sih yang ingin ya? Ya biarlah ini pemain punya masa depan yang cukup panjang, jangan jangan cuman gara-gara memperkuat ya, nanti malah cederanya sangat parah guys ya. Oke, kita tetap dukung terus Meisy Girls. Dan kita yakin ya bahwa nanti skuad yang dimainkan oleh Sintayong ya adalah skuad terbaiknya. Skuad terbaik timnas Indonesia. Oke ya, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video reaction ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini terhadap seputar timnas Indonesia ya, yang bakal gua reaction. Oke ya, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.